Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai kebijakan Pak Anies Baswedan yang mengubah 22 nama jalan di Jakarta dengan nama tokoh Betawi. Kebijakan Pak Anies yang beliau lakukan ternyata tidak serta-merta mulus sesuai dengan rencana. Ada beberapa pihak yang memprotes teman-teman terkait perubahan nama jalan di Jakarta. Kenapa begitu? Karena katanya akan menyusahkan masyarakat, karena masyarakat harus mengurus perubahan nama, misalkan KTP, kemudian KK, STNK, BPKB dan sebagainya. Namun demikian teman-teman, pihak pemerintah DKI Jakarta menyampaikan bahwa untuk mengurus SIM KK itu gratis, dan bahkan untuk mengurus STNK kemudian BPKB itu juga gratis tanpa dipungut biaya. Cuman mungkin harus meluangkan waktu teman-teman, waktu untuk antri, untuk menunggu hasil jadinya ketika ada cetak ulang terkait STNK maupun BPKB juga KTP. Jadi hanya perlu kesabaran sedikit lah, semua akan selesai. Namun demikian ada politisi dari PDIP yang memprotes itu semua yang dilakukan Pak Anies Baswedan merubah nama-nama jalan. Namun teman-teman, protes yang dilakukan oleh Gembong Warsono, politisi PDIP itu disambut juga oleh tokoh Betawi yang katanya kalau memprotes terkait tokoh Betawi dijadikan nama jalan, silahkan tak usah tinggal di Jakarta. Silahkan pergi dari Jakarta, karena Jakarta itu memang tidak terpisahkan dari Betawi teman-teman, karena warga asli Jakarta adalah warga Betawi. Dari dulu ada Batavia, kemudian Betawi, ini memang tidak bisa dipisahkan karena Jakarta dan Betawi adalah satu kesatuan yang utuh. Dan karena itu Pak Anies Baswedan itu menghargai jasa kemudian tokoh-tokoh Betawi dengan memakai nama jalan tokoh-tokoh tersebut di Jakarta. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan Pak Anies untuk menghargai, untuk menghormati jasa-jasa tokoh Betawi itu juga bagus teman-teman. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Gembong Warsono itu juga bagian aspirasi juga, keberatan kalau nama-nama itu dirubah dengan nama-nama tokoh Betawi. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya. Kita ambil dari Mall DKI Jakarta. Protes tokoh Betawi jadi nama jalan. Eki Pitung sarankan politikus PDIP tak usah tinggal di Jakarta. Wakil Ketua Umum Badan Musyawarah Bamus Betawi Muhammad Rifki atau Eki Pitung merespon protes yang disampaikan Ketua Fraksi PDIP DKI Jakarta Gembong Warsono terkait perubahan 22 nama jalan di ibu kota dengan menggunakan nama tokoh Betawi. Eki menilai Gembong sebagai wakil rakyat tidak pantas mempermasalahkan penggunaan nama-nama tokoh Betawi sebagai nama jalan. Betawi dengan Jakarta itu tidak bisa dipisahkan. Jakarta ya Betawi, Betawi ya Jakarta. Setiap daerah ada tuan rumahnya, dengan kata lain masyarakat adatnya, kata Eki dalam keterangannya Rabu 6 Juli 2022. Jadi yang dimaksud masyarakat adat Jakarta itu ya Betawi teman-teman, karena setiap daerah memang ada adat masing-masing. Eki berpandangan sebagai politikus senior di Kebon Sirih sepatutnya Gembong berpikir positif dan memberikan apresiasi terkait penggunaan nama 22 tokoh Betawi sebagai nama jalan. Jangan setiap kebijakan Gubernur DKI dikritisi atas dasar sentimen, kata Eki. Menurut Eki, Pemprov DKI tidak perlu melibatkan DPRD DKI Jakarta untuk mengganti 22 nama jalan di Jakarta. Pergantian nama jalan itu mengacu pada keputusan Gubernur Kepgub nomor 565 tahun 2022 tentang penetapan nama jalan, gedung, dan zona dengan nama tokoh Betawi dan Jakarta. Jadi ini sudah ada pergubnya teman-teman. Keputusan Gubernur nomor 565 terkait penempatan nama jalan, gedung, zona, dan juga dengan nama tokoh Betawi. Waktu ibu kota negara pindah ke Kaltim, kok DPRD DKI diam seribu bahasa, sentil Eki.
Jadi perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Kaltim itu juga tidak ada koordinasi, tidak bincang-bincang dengan DPRD DKI Jakarta. Ini katanya kok diam, sementara ibu kota mau pindah ke Kaltim. Ini dipertanyakan oleh Eki, teman-teman. Apabila Gembong masih berteriak-teriak soal perubahan nama jalan, Eki menyarankan kader Banteng Moncong Putih itu tidak tinggal di Jakarta. Pemilu 2024 juga jangan pilih caleg seperti itu, kata Eki yang juga Ketua Umum Ikatan Silat Betawi Indonesia ini. Sebagai wakil rakyat dari parpol penguasa, Eki menyarankan Gembong fokus untuk mengkritisi terus melonjaknya harga-harga kebutuhan pokok, kisruh pembelian BBM atau solar yang merangkak naik. Karena ke depan teman-teman ini akan ada pembelian BBM itu menggunakan aplikasi, dan itu pun hari ini juga menjadi perbincangan teman-teman, karena tidak semua orang itu paham terkait penggunaan gadget dan tidak semua wilayah itu terjangkau dengan jaringan internet yang baik. Bagaimana kalau internetnya nanti tidak lancar? Jadi orang mau membeli pertalit, BBM, solar dan sebagainya, nah kadang-kadang kan error jaringannya itu. Nah ini kan tidak bisa jadi beli. Padahal masyarakat itu ingin cepat, ingin selesai, tetapi dengan aplikasi itu bisa menghambat teman-teman, karena harus memakai alat. Padahal yang biasanya membeli BBM itu tanpa alat apapun, dengan hanya uang, kemudian dikasih ke kasirnya, petugasnya, selesai pulang. Tetapi kalau dengan menggunakan aplikasi, maka seseorang itu harus punya HP, syaratnya itu. Yang kedua harus punya kuota internet. Itu juga bayar teman-teman internetnya itu. Kemudian jaringan yang pasti harus lancar. Nah kalau semua itu ada salah satu yang tidak jalan, maka ya tidak jadi beli BBM. Padahal ini di mobil atau motornya itu BBM mau habis. Ini kan menjadi repot warga atau masyarakat. Karena itu pihak Eki ini menyarankan agar DPR itu mengkritisi terkait kebijakan misalkan masalah BBM ini. Soal imbas perubahan nama jalan, kata Eki, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pernah memastikan masyarakat tak akan dibebani biaya pergantian dokumen kependudukan. Masyarakat bisa mengubah langsung data kartu tanda penduduk KTP tanpa dipungut biaya, kata Eki. Sebelumnya, Kakor Lantas Polri Irjen Firman Satyabudi juga menyebut penggantian data surat tanda nomor kendaraan STNK dan buku pemilik kendaraan bermotor BPKB akibat perubahan nama jalan digratiskan. Cukup jelas teman-teman bahwa mengurus STNK, mengurus BPKB itu gratis, tidak ada biaya. Bagaimana dengan SIM teman-teman? Saya pikir sama. Jadi SIM juga gratis menurut saya, karena STNK, BPKB ini kan ada kaitannya dengan SIM juga. Kemudian KTP juga sudah dikatakan gratis. Kemudian pergantian KK itu juga gratis. Jadi sebenarnya tidak ada masalah dengan uang. Perubahan data sertifikat tanah juga tidak dipungut biaya tambahan. Bahkan Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta, Dwi Budi Martono berujar dokumen sertifikat lama masih berlaku. Jadi mengurus perubahan nama sertifikat itu juga gratis, tidak ada biaya. Jadi sebenarnya tidak ada masalah dari sektor pembiayaan teman-teman, karena sudah ditanggung oleh pihak Pemprov DKI Jakarta. Dan urusan SIM STNK ini ditanggung oleh pihak kepolisian. Jadi sebenarnya tidak ada masalah. Gembong Warsono sebelumnya memprotes kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengganti nama jalan dengan tokoh Betawi. Pasalnya kebijakan ini dinilai diambil sepihak tanpa meminta masukan dari legislatif dan warga setempat. Jangankan DPRD, masyarakat yang jalannya diubah saja enggak diajak ngomong, kata Gembong Warsono saat dikonfirmasi Selasa 5 Juli 2022. Politikus senior PDIP itu menyebut kebijakan ini hanya akan membebani masyarakat lantaran harus mengurus perubahan dokumen kependudukan. Meski mengurus perubahan KTP hingga KK gratis, Gembong menilai masyarakat tetap harus berkorban waktu. Ngapain sih kita harus buat pekerjaan yang notaben pada ujungnya akan membebani masyarakat, kata Gembong. Gembong menilai bila Anies ingin memberikan apresiasi kepada para tokoh Betawi, Anies bisa menggunakan cara lain. Kalau tujuan utamanya adalah ingin memberikan penghargaan apresiasi kepada tokoh Betawi, kan punya cara lain, kata Gembong Warsono.
Itu teman-teman protes yang dilakukan oleh Gembong Warsono. Katanya ini akan membebani masyarakat. Walaupun itu digratiskan semua, akan membebani masyarakat terkait waktu. Tetapi kalau demikian teman-teman, sebenarnya masyarakat, warga itu kan bisa secara kolektif mengurus terkait perubahan nama. Misalkan dikumpulkan ke kelurahan. Nanti ke kelurahan itulah yang akan memprosesnya. Sebenarnya kan bisa diatur demikian rupa. Jadi masyarakat hanya mengantar dokumen misalkan KK, KTP ke kelurahan, biar kelurahan yang mengerjakan perubahan itu. Itu kan juga bisa dilakukan. Cuman harus berkorban waktu juga mengantar berkas ke kelurahan. Jadi hal seperti itu saya pikir bisa dijalankan dan bisa dilakukan. Tetapi ada pihak PDIP ini teman-teman, Gembong Warsono, yang memprotes terkait perubahan nama, katanya membebani masyarakat. Dan itu sudah disampaikan oleh pihak Pemprov DKI Jakarta bahwa tidak ada pungutan atau mengurus perubahan nama itu gratis, baik KTP, KK, SIM, STNK, sertifikat, kemudian BPKB, itu semua gratis, tidak ada yang dipungut biaya. Itu yang disampaikan oleh pihak Pemprov DKI Jakarta, juga pihak kepolisian. Jadi apalagi yang dipermasalahkan kalau hanya meluangkan waktu sebentar untuk menyerahkan dokumen tersebut. Jadi saya pikir hal seperti ini tidak perlu dipersoalkan, karena pada dasarnya niat Pak Anies ini adalah untuk menghargai jasa dari para tokoh Betawi, agar supaya tokoh-tokoh Betawi itu diingat oleh anak-anak muda atau generasi yang akan datang. Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini terkait perubahan nama jalan di DKI Jakarta. Ada protes dari Gembong Warsono, politikus dari PDIP. Namun demikian, ada hal yang menjadi jawaban dari pihak Bamus Betawi teman-teman. Katanya kalau memprotes terus, disarankan tidak usah tinggal di Jakarta. Menarik untuk kita bahas teman-teman. Dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.